Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai, salam kerahiman. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap positif. Senang sekali dalam kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, saya Devi Susanti dari Paroki Santo Thomas Rasul Bojong, Jakarta Barat, dapat memandu acara rekoleksi Komunitas Kerahiman Ilahi Santa Faustina, Keuskupan Agung Jakarta. Saya menjadi devosan Kerahiman Ilahi sejak hampir 10 tahun yang lalu. Dengan berdevosi, saya lebih banyak belajar bagaimana menjadi seorang wanita, seorang istri dan seorang ibu yang lebih banyak sabar, berbelas kasih, kuat dalam iman dan pengharapan terhadap kerahiman dan kasih Allah. Kesaksian saya adalah bagaimana saya bisa lebih menerima, melayani, dan mencintai ibu saya yang sejak tahun 2012 telah menderita Alzheimer, dan dengan menyerahkan melalui doa koronka semua salib saya kepada kerahiman ilahi, saya dapat lebih banyak sabar, menerima kondisi ibu saya, mencintai apa adanya, dan berdoa agar kesehatan dan penyakit Alzheimer-nya tidak tambah berat, dan kasih dan berkat Allah selalu menyertai ibu saya. Dengan devosi dan doa koronka sangat menguatkan saya. Di era new normal atau sebagian orang menyebutnya new adventure, orang rindu untuk bertemu dengan sesama, dengan keluarga, dengan kerabat, teman, kolega, ataupun dengan komunitas kita. Kita rindu juga untuk rekoleksi maupun retret yang telah biasa kita lakukan. Komunitas Kerahiman Ilahi Keuskupan Agung Jakarta mengajak semua devosan Kerahiman Ilahi dan seluruh umat Katolik untuk bersama-sama mengikuti rekoleksi Kerahiman Ilahi yang akan dimulai hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 26 Juni 2020. Dan akan ditutup dengan live streaming misa di hari Sabtu tanggal 27 Juni jam 18.00 WIB. Adapun tema rekoleksi adalah Koronka menghidupkan, Corona mematikan. Tujuan rekoleksi adalah belajar untuk menjadi murid kerahiman ilahi dan dengan iman kerahiman ilahi dapat menjalani hidup dengan semangat di era new normal ini. Manfaat rekoleksi adalah rekoleksi membuat kita mengenal spiritual kerahiman ilahi. Sifat Allah yang paling utama adalah kerahimannya. Menjadi lebih siap dan tahan uji dalam keadaan apapun. Hendaknya hidup dijalani dengan sukacita dan tetap positif dengan cara yang luar biasa. Para narasumber dari rekoleksi 3 hari ini adalah narasumber pertama adalah Romo Yohanes Subagio. Romo akan membawakan sesi hari ini dengan tema Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Romo memiliki pengalaman penugasan sebagai dosen di Universitas Atmajaya. Saat ini, Romo adalah Romo Moderator Komunitas Kerahiman Ilahi Keuskupan Agung Jakarta dan Romo Paroki Santa Teresia Jakarta Pusat. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Haryanto Cenderarasa. Bapak Haryanto akan membawakan sesi kedua di hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 dengan tema Menjadi Fit di Masa COVID. Pelayanan Bapak Haryanto meliputi devosan kerahiman ilahi sejak tahun 2000, pewarta kerahiman ilahi sejak tahun 2006 dan sebagai ketua wilayah dan prodiakon di Paroki Santo Andreas Kedoya, Jakarta Barat. Di hari kedua ini akan dibantu dengan moderator Ibu Teresia Lili. Narasumber kita yang ketiga adalah Ibu Esterina Ade. Ibu Esther akan membawakan sesi di hari ketiga, hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 dengan tema Hidup Biasa yang Luar Biasa. Pelayanan Ibu Esterina meliputi devosan kerahiman ilahi sejak tahun 2000. Pewarta khususnya tentang devosi kepada kerahiman ilahi dan juga penulis beberapa buku tentang kerahiman ilahi. Beliau juga sebagai Ketua Komunitas Kerahiman Ilahi Keuskupan Agung Jakarta untuk periode tahun 2020 sampai tahun 2022. Di hari terakhir ini akan dibantu dengan moderator Ibu Immaculata Rofi.
Untuk rekoleksi hari ini, Romo Subagio akan sharing mengenai Allah menyatakan diri dalam kitab suci sebagai Allah Maharahim. Kerahiman itulah yang diwartakan gereja. Sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat, mengundang kita untuk mengalami kerahiman ilahi itu. Kita diutus untuk mewartakan kerahiman ilahi dalam perilaku serta interaksi kita sehari-hari. Sebelum Romo Subagio memulai seksi rekoleksi hari ini, marilah kita menyaksikan satu video yang menarik dari Mary Riana, seorang pembicara dan motivator yang inspiratif. Adapun tema dari video ini adalah bagaimana bila kita memberi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga rekoleksi ini menguatkan iman kita dan membuat kita tetap semangat. Selamat berekoleksi dan Tuhan memberkati. Shalom untuk Anda semua, para peserta rekoleksi online Kerahiman Ilahi yang diselenggarakan oleh KKI KAJ. Saya suka sekali dengan tema rekoleksi kali ini, Koronka menghidupkan, Corona mematikan. Dan ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagaimana kita semua bisa menjadi murid kerahiman ilahi khususnya di masa pandemi ini. Saya percaya Anda semua pasti akan bisa banyak belajar dari sharing Romo Subagio, Pak Haryanto, dan juga Ibu Esterina. Saya sendiri juga sudah menyiapkan sebuah video untuk Anda semua. Video dengan durasi 5 menit ini adalah tentang memberi. Kenapa memberi? Karena saya percaya memberi adalah salah satu wujud nyata dari kerahiman ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menonton dan selamat mengikuti rekoleksi ini. Saya Mary Riana, semoga Tuhan selalu memberkati Anda dan keluarga. Kalau saat ini kamu diberikan 2 pilihan, pilih yang mana? Pilih menjadi orang yang selalu menerima atau orang yang selalu memberi? Saya ingin kamu menjawab pertanyaan itu dengan jujur dalam hati. Lalu, dengarkan cerita saya ini. Ada 2 anak manusia yang siap dilahirkan ke dunia. Ketika malaikat melihat mereka, malaikat pun bertanya kepada keduanya, "Kalau kalian diberi pilihan menjadi orang yang selalu menerima atau menjadi orang yang selalu memberi, kalian mau pilih menjadi yang mana?" Orang pertama langsung menjawab sambil tertawa. "Ya pasti saya milih untuk selalu menerima dong. Kan enak, hidup santai, gak perlu kerja keras, gak perlu ngapa-ngapain, semua pasti sudah terpenuhi." Tapi orang kedua dengan tenangnya menjawab, "Biarlah saya menjadi orang yang selalu memberi." Mendengar jawaban kedua orang ini, sang malaikat pun berkata, "Baiklah, kalau pilihan ini memang kehendak kalian, maka apa yang kamu minta akan kukabulkan." Dan seketika, mereka berdua lahir ke dunia. Ketika mulai dewasa, terlihat perbedaan antara kedua orang ini. Orang pertama memang selalu menerima, tanpa mampu memberi. Ya, dia adalah seorang pengemis yang hidup dari menerima belas kasih orang lain. Sedangkan orang kedua selalu memberi. Akhirnya dia menjadi orang kaya dan berlebih. Nah, sekarang balik lagi ke jawaban kamu. Kira-kira setelah mendengarkan cerita saya tadi, apakah jawaban kamu tetap sama atau berubah? Ya, kita seringkali menyamakan memberi dengan kehilangan. Kita seringkali menyamakan memberi dengan berkurang dan kerugian. Padahal tidak seperti itu pada kenyataannya. Ketika kamu bisa memberi, kamu akan menyadari bahwa kamu adalah orang yang paling beruntung. Kenapa bisa gitu? Pertama, untuk bisa memberi apapun bentuknya, baik itu materi, tenaga, pikiran, cinta kasih, itu tandanya kamu menjadi orang yang berlebih. Lebih kaya, lebih kuat, lebih cerdas, lebih welas asih. Jadi, ketika kamu bisa memberi, kamu sungguh adalah orang yang beruntung. Beruntung karena hidupmu masih lebih baik daripada banyak orang di luar sana. Beruntung karena kamu masih memiliki kasih dan hati yang mau memberi.
Hal kedua, di saat kita memberi, kita juga akan mendapatkan. Coba kita buktikan. Coba aja ya, coba kamu berikan senyuman terbaikmu. Apakah kamu akan dipukul atau dimarahi? Nggak mungkin kan? Malah sebaliknya, kamu akan mendapatkan perhatian, kamu akan mendapatkan simpati. Jadi, dalam memberi, tentunya memberi dengan ketulusan ya, hati kita juga akan mendapatkan balasan yang setimpal. Bila bukan di dunia ini, tentunya pahala dari Sang Pencipta, Sang Ilahi. Tapi Miss Mary, saya sendiri masih merasa kurang. Tapi saya juga ingin bisa memberi. Terus gimana dong? Bisa nggak sih berkekurangan tapi juga memberi? Well, memberi itu bukan tentang seberapa banyak yang kamu beri, tapi seberapa besar kerelaan kamu untuk melakukannya. Kamu tidak akan menjadi kekurangan ketika memberi. Tapi justru ketika kamu bisa memberi di saat kekurangan, itu yang luar biasa. Ada begitu banyak berkat yang bisa kamu nikmati dalam hidup ini. Cobalah untuk berbagi, bukan hanya menikmatinya sendiri. Bukan hanya soal uang, bukan hanya soal materi saja, tapi kamu juga bisa memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan perhatianmu. Kamu juga gak akan pernah tahu seberapa besar arti pemberianmu bagi orang lain. Sesuatu yang mungkin tampak kecil banget bagi kamu, bisa menjadi sesuatu yang luar biasa bagi orang lain. Jadi ingat ya, memberi tidak hanya bicara soal kemampuan, tapi kemauan. Memberi bukanlah untuk dilihat dan mendapat pengakuan dari orang lain, tapi ketulusan untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain. Sebelum rekoleksi dimulai, marilah kita berdoa Bapa, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Rahim dan penuh belas kasihan. Kami mengucap syukur akan kasih dan perlindungan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini yang membuat hati dan pikiran kami diliputi rasa takut dan cemas, Engkau selalu hadir melalui Roh-Mu yang kudus yang berdiam di dalam hati kami, memberikan kami penghiburan dan peneguhan bagi iman kami. Engkau hadir dalam sesama kami yang menunjukkan kasih, kepedulian, dan bela rasa. Engkau hadir dalam setiap acara-acara rohani yang walaupun secara online dapat menjadi oase bagi hati kami yang kering. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami ingin mengikuti acara rekoleksi di hari pertama. Kami mengucap syukur atas urapan Roh Kudus-Mu bagi mempelai-Mu yang sangat Kau kasihi, Romo Yohanes Subagio, yang akan menyampaikan kerahiman-Mu yang diwartakan oleh gereja. Sertailah kami juga ya Bapa, agar kami dapat mengikuti rekoleksi ini dengan baik, dengan hati yang terbuka akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Tuhan Yesus, Engkaulah andalanku. Saudari-saudara yang terkasih, tema rekoleksi hari pertama ini diambil dari kata-kata dalam Mazmur 22 yang kemudian digemakan oleh Yesus yang menderita di kayu salib. Saya bacakan dari kitab suci. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang,
tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Mazmur ini seolah-olah menggemakan situasi kita sekarang ini. Allahku, Allahku, di manakah engkau? Mengapa engkau seperti diam saja saat kami dilanda pandemi corona ini? Mengapa engkau tidak segera bertindak dan mengakhiri wabah yang membunuh banyak manusia ini? Mari kita mencoba mencari jawabannya dalam ajaran gereja Katolik kita. Siapakah sebetulnya Allah kita? Ini bukan hanya pertanyaan saya. Tuhan Yesus pun pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, siapakah aku? Di antara beberapa jawaban, Petruslah yang menjawab dengan tepat. Karena dia mengatakan, engkaulah Mesias. Dia percaya Yesus akan membawa pembebasan kepada bangsanya yang sedang menderita. Gambaran bahwa Allah menjadi penyelamat kita, menjadi Allah yang peduli, menjadi Allah yang diandalkan. Ada dalam banyak kisah-kisah pewahyuan dalam kitab suci. Kita mengingat apa yang diwahyukan kepada Musa dalam kitab Keluaran bab 3. Musa berjumpa dengan Allah yang tidak dia pahami, yang muncul dalam penampakan semak-semak api yang terbakar. Dan dia akhirnya bertanya, kalau nanti saya turun dari Gunung Sinai, saya harus memberitahu kepada umat, saya sudah bertemu dengan siapa. Allah tidak memberikan jawaban yang segera dipahami. Dia mengatakan, aku adalah aku. Ini kan kalimat yang dari sisi tata bahasa sulit sekali dipahami. Siapakah Allah? Jawabnya, aku adalah aku. Sebetulnya di balik perkataan ini ada akar kata Yahweh yang oleh orang Ibrani diucapkan sebagai Adonai, dengan penuh hormat kepada Allah yang Maha Tinggi. Dalam kata Yahweh ada akar kata hayah, hayat, kehidupan. Allah yang berbicara kepada Musa adalah Allah yang peduli pada kehidupan umatnya. Dalam ayat 16, senantiasa di bab 3, akhirnya Allah mengatakan, aku peduli pada penderitaan umatku di Mesir. Aku menyampaikan belas kasihku, kerahimanku kepada mereka. Aku berjanji akan membebaskan mereka. Allah Yahweh Adonai yang diwartakan oleh Musa adalah Allah yang sungguh peduli pada kehidupan umatnya. Dia tidak bisa diam pada saat umatnya menderita. Mari kita bawa keyakinan ini juga pada saat kita menderita, pada saat kita mengalami sungguh keterbatasan manusia pada masa pandemi ini. Kita cari jawaban siapakah Allah dalam perjanjian baru. Saya tidak akan mengajak Anda
untuk masuk dalam pernyataan-pernyataan, tetapi mari kita belajar dari kisah saja. Saya terkesan pada tokoh Petrus. Dia orang hebat. Dia yang bisa menjawab dengan memuaskan Tuhan Yesus waktu ditanya, menurut kamu siapakah aku? Engkaulah Mesias, Tuhan Yesus. Tetapi Petrus yang jawabannya hebat ini juga sekaligus adalah manusia dengan segala keterbatasannya. Dia rupanya tidak menghendaki Tuhan Yesus Mesias ini menderita. Maka waktu Yesus mewahyukan bahwa dia dalam rangka penyelamatan harus mengalami penderitaan, Petrus segera menariknya. Dia menegur Yesus, tidak boleh kamu menderita. Tetapi Yesus menegurnya dengan perkataan yang sungguh keras. Enyahlah kau iblis. Petrus disamakan dengan iblis dalam arti ini. Segala sesuatu yang membelokkan kehendak Allah, itulah hakikat dari iblis. Allah menghendaki Yesus dalam rangka penyelamatan menderita. Itu tidak dikehendaki oleh Petrus. Maka dia disebut sebagai iblis karena dia membelokkan kehendak Allah. Bukankah ini sebuah kesalahan yang sangat besar? Membelokkan kehendak Allah yang menyelamatkan. Petrus maksudnya baik, tetapi rupanya dia tidak sadar bahwa yang dipikirkannya berlawanan dengan kehendak Allah. Kita lihat kesalahan Petrus yang lain, yang amat sangat besar. Ketika dia melihat Yesus diadili, sangat menderita, dan sebentar lagi Yesus akan mengalami penderitaan yang membawa pada kematian, dia pada akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Betapa besarnya kesalahan ini. Bagaimana mungkin seorang murid yang dipercaya oleh Tuhan Yesus menyangkal Tuhan Yesus. Yesus mendengar penyangkalan muridnya ini. Apa reaksinya? Secara manusiawi kalau kita disangkal, kita ditolak, seringkali kita membalas penolakan ini dengan sebuah reaksi yang negatif. Yang dilakukan Yesus adalah sebuah hal yang sungguh-sungguh ilahi. Ditolak oleh murid yang ia percayai. Tuhan Yesus memandang Petrus. Dia melihat mata Petrus. Dia memperhatikan Petrus. Dia tetap mempunyai hati kepada Petrus. Kalau tidak punya hati, Yesus tidak mau lagi melihat Petrus. Seperti kalau kita tidak punya hati kepada orang-orang yang merusak kehidupan kita, yang kita benci, yang membuat kita marah, kita seolah-olah tidak mau lagi memandang dia. Yesus masih mau memperhatikan Petrus. Injil Lukas satu-satunya yang menulis, dilihat oleh Yesus, diperhatikan oleh Yesus. Petrus menangis terseduh-seduh. Dia pergi ke tembok, dia menutup matanya, pipinya dibasahi oleh air mata. Itulah saat dia mulai pertobatannya. Karena apa? Karena dia tetap dicintai Yesus kendati sudah melakukan dosa yang begitu besar. Tidak berhenti di sini saja. Setelah kebangkitan, Injil Yohanes menceritakan Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus. Dan dia masih
bertanya. Setelah disangkal 3 kali, Tuhan Yesus dengan kepenuhan kasih-Nya bertanya, Simon Petrus, apakah kamu mencintai aku? Petrus menjawab, ya. Tuhan Yesus masih memastikan dengan bertanya lagi, betul kamu mencintai aku? Masih ditanya lagi, Simon Petrus, apakah kamu mencintai aku? Pertanyaan Yesus dijawab oleh Petrus dengan keterbatasan manusia. Karena cinta Petrus adalah cinta manusiawi, itulah filia yang tidak pernah sempurna. Padahal yang ditanyakan Yesus adalah cinta yang ilahi, agape. Petrus menjawab dengan cinta manusiawi, tetapi tetap dia diberi kerahiman oleh Tuhan Yesus, tetap diterima, dipercaya dan diutus untuk mengembalakan domba-dombanya. Betapa hebatnya Tuhan Yesus. Sungguh dia menjadi andalan kita. Dia mencintai kita, dia penuh kerahiman kepada kita. Belas kasih-Nya adalah belas kasih surgawi yang luar biasa. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang menjadi manusia tetapi tetap memiliki keutamaan-keutamaan surgawi yang tidak kita miliki. Maka tepat kalau kita dalam doa-doa kita selalu mengatakan, Tuhan Yesus, Engkaulah andalanku. Saudari, saudara yang terkasih, 5 tahun yang lalu Paus meresmikan tahun suci kerahiman ilahi. Beliau menulis surat yang berjudul Wajah Kerahiman Ilahi, Vultus Misericordiae. Dikatakan dalam awal suratnya ini bahwa dalam segala sesuatu yang diajarkan dan dilakukan oleh Yesus, kita boleh melihat wajah kerahiman ilahi. Dia mengusulkan agar kerahiman ilahi tidak hanya menjadi bahan perbincangan. Kita diundang untuk mengalaminya, untuk merasakannya, untuk menghayatinya. Maka beberapa hal diusulkan oleh Paus. Mari sepanjang tahun kerahiman ilahi ini kita melakukan ziarah ke gereja-gereja di keuskupan yang dinyatakan sebagai gereja ziarah kerahiman ilahi. Beliau mengusulkan agar orang rajin menerima sakramen rekonsiliasi sekaligus sakramen Ekaristi. Dia mengundang orang untuk merasakan betapa maha rahimnya Tuhan dalam adorasi kepada hati Yesus yang maha kudus. Bahkan ia menawarkan agar orang mau mempraktekkan apa yang disebut 24 jam bagi Tuhan. Tentu kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus, bergantian dari orang ke orang, keluarga ke keluarga, lingkungan ke lingkungan, untuk menunjukkan bahwa kita bisa terus bertahan di dalam doa, tekun dalam doa. Dia mengusulkan pada hari Jumat sampai Sabtu sebelum Minggu Prapaskah yang keempat. Dia juga mengundang kita untuk mengatakan doa-doa seturut warisan Santa Faustina. Dia tidak lupa mengundang kita untuk mewujudkan roh kerahiman ini
dalam kunjungan-kunjungan ke tempat orang miskin, lemah, dan tersingkir. Kerahiman adalah hal yang perlu diwujudkan. Dan dalam gereja Katolik, kita mempunyai puncak pengalaman akan kerahiman Tuhan, terutama dalam sakramen tobat. Sakramen ini lama kita sebut sebagai pengakuan dosa. Bahkan kita seringkali menjelang Natal dan Paskah sering bertanya, sudah mengaku dosa belum? Istilah ini sebetulnya kurang tepat, karena yang kita akukan sebetulnya bukan pertama-tama dosa kita. Kita dalam sakramen tobat sebetulnya mengakui pertama-tama kerahiman Tuhan. Kita mengakui bahwa Allah kita begitu baik, betapa besar belas kasih-Nya. Dan dosa-dosa kita katakan setelahnya. Setelah kita mengakui Allah Maha Rahim, barulah kita mengakui dosa-dosa kita. Maka sungguh tepat juga kalau kita menyebut sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi, juga sebagai sakramen kerahiman ilahi. Maka kita bisa belajar mewujudkan pertobatan kita dengan mencurahkan hati kita kepada Tuhan. Mengatakan apa yang sebetulnya kurang membuat saya sekarang ini tidak tenang, tidak merasa damai, gundah, gulana, tidak leluasa dalam hidup. Kita curhat kepada Allah karena kita mengandalkannya, kita percaya kepadanya. Dan dalam kepercayaan yang teguh itu, kita mengakui segala kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai, salam kerahiman. Saya sangat bersyukur sekali diberi kesempatan untuk menceritakan kebaikan dan kerahiman Tuhan yang sudah saya alami. Nama saya Immaculata Raufi, saya dari Paroki Ciledug, Gereja Santa Bernadette. Saya sudah mengikuti devosi kerahiman ilahi ini sejak tahun 2007. Saat itu saya baru saja menikah. Awal saya ikut devosi kerahiman ini sebetulnya hanya karena diajak teman untuk membantu acara-acara kerahiman ilahi. Ketika saya membantu acara-acara di kerahiman ilahi, kemudian saya diajak untuk datang ke rapat pembentukan komunitas kerahiman ilahi ini. Di situ saya bertanya. Saya ingat waktu itu yang memimpin rapat adalah Ibu Tin Firdaus. Saya tanya, apa sih visi dan misi dari komunitas kerahiman ilahi ini? Ketika saya dijelaskan oleh Ibu Tin Firdaus dan teman-teman, visi dari kerahiman ilahi ini hanya satu kata, yaitu mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dalam hati saya, wow, gak main-main ini, karena mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang memang kita harapkan dan kita imani bahwa memang Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Kemudian misinya juga sangat singkat diceritakan saat itu, adalah untuk membawa jiwa-jiwa orang yang berdosa, bahkan yang berdosa berat, untuk mengalami kerahiman Tuhan. Karena banyak orang yang telah melakukan dosa berat itu malu dan takut kepada Tuhan untuk datang. Setelah saya mengetahui hal itu, saya semakin tertarik untuk mendalaminya karena cocok dengan kehidupan saya pribadi. Jadi, saya pernah melakukan dosa yang sangat berat dalam gereja Katolik, disebut dosa berat. Sehingga saat itu saya sebagai tentara Maria yang dari SMP udah ikut Legio Maria itu merasa sangat minder sekali untuk melayani Tuhan. Saya merasa sangat-sangat tidak pantas dan sangat tidak layak. Melalui devosi ini, mindset saya yang tadinya minder untuk kembali melayani Tuhan
itu berubah. Karena saya mengetahui bahwa Tuhan itu Allah kita sangat Maha Rahim. Setelah mendalami devosi kerahiman ini, saya jadi semakin tertarik, pengen tahu kerahiman Allah dalam kitab suci itu seperti apa sih? Terus dalam devosi kerahiman ilahi yang terpenting juga adalah mengandalkan Tuhan. Saya juga jadi semakin pengen tahu dalam kitab suci, mengandalkan Tuhan itu kayak apa sih? Seperti itu. Dan di dalam devosi kerahiman inilah saya juga kagum dan jatuh cinta pada Santa Faustina. Karena mendalami devosi kerahiman ilahi ini, pasti kita harus mengenal Santa Faustina. Dan saya juga belajar untuk melakukan praktek-praktek devosi kerahiman ilahi, yaitu doa koronka, melakukan jam kerahiman, ikut novena kerahiman, ikut merayakan pesta kerahiman, dan yang terakhir adalah menjadi rasul kerahiman Tuhan. Nah, ini yang penuh dengan tantangan. Saya mau cerita tentang doa koronka. Doa koronka ini menjadi doa favorit dari keluarga saya. Awalnya memang saya yang berdoa itu. Jadi awal doa koronka kita selalu mendaraskan dengan bernyanyi, Yesus engkau andalanku, Yesus engkau andalanku sebanyak 3 kali. Nah, saya suka berdoa itu sebelum saya tidur malam. Tentunya suami saya yang ada di sebelah saya dengar dong ya. Ada lagu-lagu Yesus engkau andalanku, Yesus engkau andalanku. Nah, itu juga ternyata yang menyentuh hati suami saya. Sehingga ketika dalam keluarga kami ada badai, suami saya pernah cerita, bisa teringat dan kayak terngiang-ngiang suara saya nyanyi Yesus engkau andalanku, Yesus engkau andalanku. Sehingga akhirnya persoalan dalam rumah tangga kami yang kalau tidak oleh karena kerahiman Tuhan yang maha besar, itu pasti sudah hancur. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini rumah tangga kami tetap kokoh, tetap kuat, dan kami justru setelah dipulihkan hidup kami semakin rasanya bahagia. Karena percaya bahwa kerahiman Tuhanlah yang terus menerus membimbing kami, ada di dalam perahu kehidupan kami. Dan juga dalam doa koronka ini, anak saya juga jadi ketularan. Anak saya dari kecil itu suka dengerin saya juga berdoa koronka. Jadi dia tahu ketika dia menghadapi persoalan, jalan pertama yang harus dilakukan adalah berdoa. Dia pasti waktu kecil belum terlalu fasih doa koronka, dia akan ajak saya, "Mah, doa koronka yuk." Khususnya ketika dia sedang sakit atau ketika dia sedang mau menghadapi ujian. Dan itu saya sangat senang. Karena ternyata kesederhanaan saya mendalami devosi kerahiman ilahi dengan doa koronka telah membawa keselamatan juga buat seisi rumah saya, buat suami dan anak saya. Lalu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan ada ayat emasnya di dalam devosi kerahiman ini yang saya pelajari, yaitu ada di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. Di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan melalui devosi kerahiman dan juga berpegang pada sabda Tuhan, lagi-lagi saya merasakan kerahiman Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya dan suami berjuang dari nol ketika kami membangun rumah tangga, dan sungguh luar biasa setelah sekarang kita baru bisa flashback, oh Tuhan itu sungguh luar biasa. Sehingga saat ini kita bisa memiliki segalanya, semua bukan karena kuat dan gagah kami, kuat dan gagah suami saya, tetapi karena kerahiman Tuhan. Sehingga kita semua sampai hari ini berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam hal berbagai perbuatan baik. Sebagai penutup, saya mau membacakan bagi kita semua BHF favorit saya. Itu BHF 163 yang di masa Covid ini juga mengingatkan kita supaya kita jangan egois, hanya melindungi dan berlindung ya buat diri kita dan keluarga kita. Tapi ketika Tuhan memanggil kita
untuk mungkin kita keluar dari zona aman dan zona nyaman kita, yakinlah Tuhan akan melindungi. Dalam masa COVID ini bagi kita yang tergerak untuk melakukan belas kasih, lakukanlah. Percaya Tuhan melindungi. Mazmur 91. Baik, saya akan bacakan favorit saya dari BHF, itu BHF 163. Aku ingin diriku sepenuhnya diubah menjadi kerahiman-Mu dan menjadi pantulan-Mu yang hidup. Oh Tuhan, semoga lewat hati dan jiwaku sifat-Mu yang paling utama, yaitu kerahiman-Mu yang tak terselami, sampai kepada sesamaku. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya mataku selalu penuh dengan belas kasih, sehingga aku tidak pernah mencurigai atau menilai orang atas dasar penampilan lahiriah, tetapi melihat apa yang indah dalam jiwa sesama, dan selalu siap menolong mereka. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya telingaku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku dapat memberi perhatian kepada kebutuhan sesamaku, dan tidak bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan dan keluh kesah mereka. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya lidahku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku tidak pernah berbicara jelek tentang sesamaku, tetapi selalu mengucapkan kata-kata penghiburan dan pengampunan untuk semua orang. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya tanganku penuh dengan belas kasihan, penuh dengan perbuatan baik, sehingga aku selalu berbuat baik kepada sesamaku, dan menanggung sendiri tugas-tugas yang sulit serta berat. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya kakiku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku dapat bergegas menolong sesamaku, dengan mengalahkan kelelahan dan keletihanku sendiri. Istirahatku yang sesungguhnya adalah melayani sesamaku. Demikianlah kesaksian saya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Semoga bermanfaat bagi pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Yesus, Engkau andalanku. Maka mari kita mulai membiasakan diri, tidak lagi menyebut sakramen pengakuan dosa, tidak lagi bertanya sudah mengaku dosa atau belum. Sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi, sakramen kerahiman ilahi adalah istilah yang lebih pas. Mengaku dosa segera setelah kita masuk ke ruang pengakuan dosa seringkali membuat hati kita tidak nyaman. Siapa yang merasa tenang kalau segera mendapatkan tuduhan juga oleh diri sendiri bahwa dia berdosa? Maka kita bisa sebetulnya membuat cara bertobat menjadi lain. Kalau kita menyebut ini sebagai sakramen kerahiman ilahi, sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi, mari kita mengakui kebaikan Allah. Kalau Allah begitu baik terhadap kita, maka mari kita datang padanya, kita curhat. Kita seolah-olah menjawab Allah apa yang tidak membuat kita tenang, damai, dan bahagia. Dan itulah yang kita katakan tanpa segera menyebutnya sebagai dosa. Kalau kita percaya kepada Tuhan, berani curhat, di situ juga ada pengakuan pada kelemahan, keterbatasan, dan dosa-dosa kita. Cara seperti ini akan membuat pertobatan kita menjadi pertobatan yang penuh sukacita. Seperti yang terjadi dalam kisah-kisah perjanjian baru. Sakeus bertobat karena dia didatangi oleh Tuhan Yesus. Perempuan yang hampir dirajam sampai mati mendapatkan kelembutan perkataan Yesus. Dan dia bertobat dengan gembira, tidak melakukan dosa lagi. Kita bayangkan perasaan Petrus karena selalu dicintai dan dipertobatkan oleh Tuhannya. Pertobatan sejati muncul karena sebuah pengalaman akan belas kasih dan kerahiman
Tuhan. Mari kita rajin menerima sakramen tobat, menerima sakramen Ekaristi, karena sakramen Ekaristi pun juga merupakan sakramen kerahiman. Di bagian awal kita mengaku dosa tanda petik bersama-sama. Tetapi sebetulnya yang kita akui adalah kerahiman Tuhan yang menerima kita sebagai orang berdosa dan mengampuni kita. Sebelum kita menerima komuni pun kita berkata, Tuhan, saya tidak pantas, bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tuhan memberikan pengampunannya, kerahimannya kepada kita, membuat kita pantas. Sehingga kita boleh menerima tubuh Kristus. Nah, kecuali sakramen tobat, sakramen Ekaristi, kita juga diundang untuk berdevosi kerahiman ilahi. Saya bicara dari gereja Teresia yang sebelum masa pandemi dipenuhi oleh banyak orang. Sudah 3 bulan gereja ini sepi dari pengunjung. Orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus tidak bisa mengunjungi rumah Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan Yesus yang Maha Rahim, Dialah yang mengunjungi kita. Kalau kita berkumpul dalam nama-Nya. Kita diancam wabah corona yang mematikan. Tetapi devosi kita pada Tuhan Yesus yang Maha Rahim, doa-doa koronka kita, itulah yang terus-menerus menghembuskan roh kehidupan kepada kita. Salam kerahiman. Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup dengan doa dan berkat Tuhan. Bapa di surga, berkenanlah pada kami semua. Kami senantiasa menyadari segala kekurangan kami. Kami yakin Engkau melengkapi kami dengan kasih dan kerahiman-Mu. Kami sadar seringkali kami didatangi ketakutan karena wabah corona. Kami yakin doa koronka yang diajarkan Santa Faustina memberi semangat kehidupan kepada kami. Berkatilah kami ya Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.